Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1657 sampai tahun 1660. Mendengar ini, Sue Hengtian mengangguk dan berkata sambil tersenyum muram, "Nonaku, jangan khawatir. Karena kita berada dalam hubungan kerjasama, kita tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Saya akan membalas dendam untuk Kusao." Ini, Kulin merasa lega. Terima kasih, darah yang lebih tua. Tidak mengherankan jika guru Li ini yang memulainya, kata guru Cao dengan amarah yang kuat. Dua orang yang saya kirim tadi, dengan 16 boneka, rusak. Terlihat guru Li pasti melindungi anak laki-laki bernama Jericho Li secara diam-diam. Dari mereka mati dan menyia-nyiakan begitu banyak boneka. Sue Hengtian menyeringai muram, jika Li Tianxi ini muncul, aku pasti akan membiarkan dia tidak bisa bertahan atau mati. Kemudian, mereka bergegas pergi dengan tubuh Kuenzu, dan mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang di hotel. Faktanya, selama mereka melihat pemantauan, mereka harus tahu bahwa Li Tianxi yang mereka duga adalah Jericho Li. Hanya saja saat ini mereka sudah terlanjur diliputi amarah dan tidak sadar sama sekali, atau tidak memikirkannya sama sekali. Jam 7 malam. Jericho Li sedang menunggu kabar di asrama, dan Zhu Xiwei menemukannya. "Li Shao, aksinya malam ini," kata Zhu Xiwei dengan ekspresi tidak sabar. "Nah, kira-kira jam berapa operasinya dimulai?" Jericho Li bertanya lagi. "Pada pukul 7, masih ada beberapa siswa yang berjalan-jalan di kaki gunung belakang. Meski tidak banyak, setidaknya tidak ada siswa yang berada di sana hingga pukul 9 agar tidak menakuti ular tersebut," Zhu Xiwei menjelaskan dengan suara yang dalam. Jericho Li mengerutkan kening, "Bukankah gunung belakang diblokir? Kita semua telah memasang penjagaan, dan kita akan meledakkan para siswa itu." Mendengar ini, Zhu Xiwei tidak dapat tertawa atau menangis. "Li Shao, kamu anggap remeh. Kita memang bisa langsung menyingkirkan para siswa, tapi sulit untuk menjamin bahwa para siswa akan berbicara omong kosong di mana-mana. Apalagi tindakan ini sangat penting. Jika kita tidak terlibat, kita tidak akan terlibat. Bahkan jika mereka hanya pelajar, jika beritanya tersebar, itu akan menimbulkan sedikit banyak masalah. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ruang iblis. Dalam kasus operasi ini, kami hanya dapat menyegel luar angkasa. Selama ruang tersebut terus ada, kita harus memblokir informasinya. Singkatnya, semuanya demi kerahasiaan. Biarkan satu orang tahu lebih sedikit, biarkan orang lain tahu lebih sedikit." "Baiklah," kata Jericho Li, "bagaimana dengan Wen Tiren?" Kata-kata Tuan Wen membuat orang lain kesal, jelas Zhu Xiwei. Sekarang hampir waktunya untuk mengambil tindakan resmi, jadi tidak peduli berapa banyak orang yang bersembunyi, mereka telah terungkap. Tuan Wen sedang mencari cara untuk menyelidiki informasi orang-orang itu dan memastikan bahwa dia dapat mengontrol detail para peserta sebanyak mungkin. Mungkin. Yah, Jericho Li mengangguk. Ini adalah latihan yang konsisten dari Wen Tiren, dan cukup aman. Apa yang diketahui orang-orang yang ada di sini malam ini? Baiklah, coba saya lihat. Zhu Xiwei menggaruk kepalanya dan berpikir, sejauh yang saya tahu, tidak banyak orang di keluarga Cao. Saya pikir Li Shao mungkin pernah bertemu dengan keluarga Cao. Kamu sudah tahu apa yang terjadi di depan asrama? Beritanya cukup luas, Jericho Li tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, tetapi kelompok Tiandao telah menyelidiki bahwa dia membunuh 2 anggota keluarga Cao di depan asrama hari ini. Harus dikatakan bahwa kelompok Tiandao layak menjadi atasan Guoan, dan kemampuannya mengumpulkan intelijen dapat dilihat. "Sebenarnya, bukan itu yang kami selidiki, melainkan apa yang dikatakan seseorang kepada kami," kata Zhu Xiwei sambil tersenyum masam. "Dengan baik. Jericho Li Azeng, Guan Sun dan Guan Zilong." "Ya," Zhu Xiwei mengangguk. "Grup Tiandao punya kontak dengan mereka." Jericho Li terkejut, apa hubungan mereka dengan grup Tiandao? Dia mulai bertanya-tanya, sebelum Guan Sun dan Guan Zilong melacaknya, meski tidak ada niat jahat, tapi perilaku kedua orang tersebut juga menimbulkan kecurigaannya. Pertama-tama, meskipun dia sudah lama tidak datang ke Universitas Mordor, dia jarang memperlihatkan kekuatannya selama periode waktu ini. Dia beberapa kali bersikap rendah hati. Bahkan jika orang lain mengetahui kekuatannya, mereka tidak akan mengumumkannya kepada publik. Guan Sun dan Guan Zilong langsung mendatanginya seolah-olah mereka mengetahui latar belakangnya pada awalnya. Dan menyimpulkan dari ucapan mereka, Jericho Li berpikir bahwa mungkin ada banyak hal yang harus mereka lakukan.
Dengan penjaga segel luar angkasa ajaib, jika tidak, dia tidak akan mencoba membujuk dirinya untuk tidak kembali ke asrama, apalagi berkonflik dengan keluarga Chao. Dengan kata lain, kelompok Tiandao mungkin sudah mengetahui tentang segel iblis sejak lama. Waktu ini, wajah Su Ziwei sedikit malu. Apakah ini rahasia? Atau benarkah kelompok Tiandao sudah lama mengetahui tentang setan, tetapi mereka selalu berpura-pura bingung dengan saya? Jericho Lee sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mendengar ini, Su Ziwei mengira dia marah dan segera melambaikan tangannya. Bukan itu. Jangan marah, Li Shao. Faktanya, seperti yang dikatakan Li Shao, kelompok Tiandao mengetahui keberadaan setan sejak awal. Hanya ketika kelompok Tiandao didirikan beberapa dekade yang lalu dan berhubungan dengan beberapa sekte kuno. Tentu saja, tidak ada seorang pun di kelompok Tiandao yang benar-benar melihat penampakan setan. Mereka hanya tahu bahwa makhluk semacam ini mengerikan. Karena deskripsi di surat kabar, roh iblis sangat mengerikan, dan segel Universitas Mordor telah menyebabkan kematian besar-besaran sebelumnya, jadi kita harus berhati-hati dan memblokir berita sebanyak mungkin, agar tidak membuat orang tahu. Tentu saja, kecuali informasi paling komprehensif yang dikendalikan oleh kelompok Tiandao, hanya sekte kuno tahu lebih banyak tentang semuanya, tapi kali ini tidak ada satupun dari mereka yang ambil bagian di dalamnya. Oh, jadi jika aku tidak bertanya, bukankah kamu akan mengatakannya sepanjang hidupmu? Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang-orang ini benar-benar curang. Dia tahu tidak ada satupun dari mereka yang baik hati. Su Ziwei berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah mengatakan semua ini? Jangan main-main denganku. Jericho Lee memelototinya dengan marah, jika aku tidak bertanya, aku tidak tahu apa yang kamu punya. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Bagaimana situasi keluarga Guan? Kurangnya waktu, dia harus mencari Wen Tiren untuk menyelesaikan rekeningnya. Berkat apa yang telah dia lakukan pada Goiren sebelumnya, Goiren sengaja menyembunyikannya darinya. Ini adalah sebuah lubang. Su Ziwei menarik napas dalam-dalam, memikirkannya, dan berkata, keluarga Guan sebenarnya adalah keluarga penjaga segel ruang ajaib. Karena segel ruang ajaib ada di sini, ia telah menjaga segel di dekatnya. Tidak lama kemudian, sebelumnya, kelompok Tiandao melakukan kontak dengan keluarga Guan. Tentu saja, keluarga Guan tidak disebutkan namanya, dan tidak ada yang tahu identitas mereka di permukaan. Bab 1658. Begitulah, tiba-tiba Jericho Lee berkata. Mereka sudah saling kenal sejak lama, tapi dia tidak tahu apa-apa. Jericho Lee memutar matanya lagi dan berkata, selain itu, ada orang lain yang berpartisipasi dalam operasi ini. Terakhir kali, Su Ziwei mengatakan bahwa sebagian besar orang yang ikut serta dalam operasi ini adalah sekte kecil atau praktisi jahat dengan motif tersembunyi. Sekarang dia harus mempertimbangkan kembali kebenarannya. Setidaknya keluarga Guan pasti akan berpartisipasi. Tidak ada alasan bahwa sebagai penjaga segel ruang iblis, itu akan menjadi faksi kecil. Selain keluarga Chao, konon ada Sui Hengtian yang terkenal di dunia seni bela diri, jawab Su Ziwei cepat. Mari kita dengarkan detail pria ini. Jericho Lee berkedip. Su Ziwei menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya dipenuhi rasa jijik. Hengtian Giok ini sama dengan keluarga Chao, bahkan lebih buruk dari keluarga Chao. Ini lebih menjijikkan dan menakutkan daripada keluarga Chao. Sangat buruk. Jericho Lee mengangkat alisnya. Ya. Apa yang membuat keluarga Chao paling menjijikkan adalah bahwa mereka kasar dalam cara mereka, menggunakan racun, senjata tersembunyi dan boneka. Mereka telah menggunakan semua cara yang diturunkan oleh aliran Mohis untuk cara-cara jahat, itulah sebabnya mereka dibenci. Tapi intinya, selama mereka bisa menghindari cara mereka, mereka tidak begitu buruk. Tapi Yu Hengtian berbeda. Metode kultivasinya sangat kejam. Dia mempraktikkan keterampilan memakan daging manusia dan memberi makan daging dan darah mayat. Dia sangat tak berperasaan. Kadang-kadang dia berlatih dengan menelan daging dan darah orang yang hidup. Kadang-kadang ketika beberapa pejuang yang kuat mati, mayat-mayat itu akan diawasi olehnya. Cara latihannya juga membuatnya terlihat seperti kanibal dan memiliki indera darah yang tajam. Selain itu, dia juga pandai memperbudak dan mengendalikan orang lain dengan darah beracunnya sendiri, dan mengubah orang hidup menjadi mayat hidup. Setelah mendengarkan penjelasan Su Ziwei, Jericho Lee mau tidak mau merasa takut. Di mana orang-orang ini? Jelas kanibal yang hidup, bahkan kanibal, tidak begitu mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan ada praktik kejam seperti ini di dunia.
Jericho Lee selalu mengetahui bahwa ada beberapa seniman bela diri yang berspesialisasi dalam cara-cara jahat di dunia seni bela diri. Mereka tidak mengultivasi diri mereka dengan baik, dan mereka mencari cara jahat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Secara umum, cara mengolah zenger bajing lambat jauh lebih cepat dibandingkan cara melatih roh jahat. Iblis dan iblis bisa membuat manusia memperoleh kekuatan yang dahsyat dalam waktu singkat, namun seringkali pengorbanannya adalah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Dibandingkan dengan Sui Hengtian, keluarga Cao seperti dokter anak. Meskipun keluarga Cao kejam, apa yang mereka pelajari tidak lebih dari boneka organ dan beberapa racun pembunuh. Sui Hengtian hanya memakan orang yang hidup dan menjadikannya mayat hidup. Ini bukanlah kata yang kejam untuk digambarkan, juga tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tidak berperasaan. Jericho Lee tidak tahu apa yang akan terjadi setelah budidaya Jiu Zuan Bumi Gong, namun dari sudut pandang indera, metode budidaya Sui Hengtian bahkan lebih ganas daripada Jiu Zuan Bumi Gong. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Orang-orang seperti Sui Hengtian bukanlah hal yang aneh, tetapi cara mereka terlalu kejam, yang menyebabkan mereka berteriak dan memukul. Darah Hengtian ini sangat kuat dan berada di peringkat 10 besar dalam daftar. Guru Surgawi. Su Ziwei menghela nafas dan menjelaskan. 1 lusin. Jericho Lee teringat bahwa ada seorang pria bernama Sui Hengtian dalam daftar guru surgawi. Setelah perubahan daftar master surgawi, kini bagian depan mengocok kartunya beberapa kali. Urutan ke-14 dalam daftar guru surgawi adalah darah jahat Hengtian, yang terkenal di dunia seni bela diri dan Taoisme. Dia adalah orang yang sangat kejam. Dia berlatih dengan memurnikan manusia hidup dan memakan daging dan darah mereka mentah-mentah. Dia bisa memurnikan orang hidup menjadi mayat hidup, yang membuat banyak orang ketakutan. Tangan kering darah Yuming adalah keahlian uniknya. Dapat mengubah musuh menjadi darah nanah dengan darah nanah yang tak terbatas. Ini sangat kejam. Budidaya berada di tengah-tengah ramuan emas. Di balik kekuatannya, Jericho Lee masih mengingat beberapa ucapannya. Dikatakan bahwa orang ini tidak bermain dengan orang lain selama 5 atau 6 tahun, dan berkonsentrasi untuk menutup pintu. Sangat mungkin bahwa kekuatannya telah menembus tahap akhir inti emas. Sepertinya orang ini harus keluar sekarang. Kekuatannya sebagian besar berada di tahap akhir jindan, bahkan mungkin lebih tinggi. Jericho Lee memikirkannya. Tentu saja, dia merasa alasan mengapa Sui Hengtian muncul adalah untuk iblis. Bagaimanapun juga, roh jahat sangat menarik bagi beberapa biksu jahat. Roh jahat mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Jika ada yang bisa mengendalikan kekuatan ini, dia mungkin menjadi Yu Chi Huan kedua. Namun, Jericho Lee juga menganggap roh jahat itu mengerikan, tetapi hanya karena ia mengerikan, tidak mudah untuk dikendalikan. Kalau tidak, di zaman kuno, hanya iblis surgawi yang bisa mengendalikannya. Di zaman kuno, segala jenis setan dan setan jauh lebih merajalela daripada sekarang. Tidak ada alasan orang lain tidak tertarik pada setan, tetapi pada akhirnya, hanya Tian Mozong yang mengendalikan setan. Saya pikir kuncinya adalah keterampilan abadi 9 putaran. Waktu kemunculan Sui Hengtian sangat aneh. Sekarang tidak jelas seperti apa dia, tapi menurutku dia juga harus datang untuk iblis. Su Ziwei berspekulasi. Jericho Lee mengangguk, idenya sama denganku. Universitas akan menanggung beban terberat dan terlibat. Su Ziwei sangat khawatir. Aku tahu. Aku tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah mengetahui tindakan penanggulangannya. Jericho Lee melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa panik di wajahnya. Mari kita bicara tentang peserta lain. Su Ziwei memikirkannya, kecuali keluarga Cao, Sui Hengtian dan keluarga Guan, yang saya tahu hanyalah tuan kecil Yu Mingzong. Tuan muda Yu Mingzong, siapa pria ini? Jericho Lee mengangkat alisnya, kenapa di air berlumpur yang terendam, orang-orang ini tidak takut mati? Su Ziwei menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, Yu Mingzong bukanlah sekte besar di dunia seni bela diri, tapi tidak bisa diremehkan. Dikatakan bahwa Yulan, tuan muda, adalah jenius Yu Mingzong yang paling menonjol di 100 tahun. Namun, dia telah mencapai tingkat periode akhir lembah pada usia 30 tahun. Dikatakan juga bahwa tuan muda Yu Mingzong memperoleh obat rahasia untuknya beberapa waktu lalu untuk membantunya menerobos guru surgawi. Oh. Jericho Lee tampak terkejut, apakah lembah itu telah dibuka pada periode akhir? Tampaknya kemungkinan besar sudah menjadi guru surga. Menurut uraian Su Ziwei, Yulan tampaknya adalah seorang jenius yang dilatih dengan memusatkan semua sumber daya Yuming. Sekte, yang tentunya tidak sebanding dengan prajurit pemecah lembah biasa.
Saya khawatir bahkan jika kita tidak menerobos ke guru surgawi, efektivitas tempur kita tidak akan kalah dengan guru surgawi biasa. Yah, Kepala Wen juga berspekulasi bahwa orang ini mungkin telah tiba di guru surgawi, tetapi dia belum muncul sampai sekarang. Hanya sesepuh Yu Mingzong dan Kepala Wen yang pernah melihatnya. Su Ziwei berkata dengan suara yang dalam. Jericho Lee mendengarkan dan tidak bisa menahan tawa. Oh, ini cukup misterius, bukan? Tetapi mereka yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu takut jika berlebihan akan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Orang-orang Yu Mingzong terlalu sombong. Saat ini, saya masih bermain misteri. Su Ziwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya, ini bukan karena mereka sedang bermain misteri, tapi semua orang sedang bermain. Lagi pula, tidak ada yang mau membeberkan detailnya sampai mereka resmi beraksi. Bab 1659. Jericho Lee juga bisa memahami hal ini. Namun pemahaman adalah satu hal, dan cara melakukannya adalah hal lain. Tidak peduli seberapa baik Anda menutupinya, Anda tidak tahan dengan penyelidikan orang yang menginginkannya. Selain itu, tahukah kamu siapa lagi yang akan ambil bagian? Jericho Lee bertanya lagi. Su Ziwei menggelengkan kepalanya. Level saya terbatas. Saya hanya menjadi salah satu koordinator di grup Tiandao, dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih banyak informasi. Ini adalah orang-orang yang terkenal di organisasi. Oh, sepertinya kita harus bertanya Wen Tiren. Jericho Lee sedikit kecewa, tapi dia tidak terlalu peduli. Dikatakan bahwa Zhu Ziwei telah memberinya informasi berharga. Apakah itu Sui Hengtian atau Yulan, pemimpin muda Sekte Yuming? Setidaknya, dia tahu bahwa selain keluarga Chao, dua orang memiliki barangnya sendiri. Ngomong-ngomong, Li Shao, kudengar Ku Wenzu sudah mati. Su Ziwei ragu-ragu, meninggal di hotel hantu. Dengan baik. Jericho Lee mengangguk dan mengakui secara langsung, tanpa tabu sedikit pun, Hotel Pantom dan Klub Suelan milik keluarga yang sama. Saya pernah ke Klub Suelan, jadi saya langsung menemukan kamar Ku Wenzu. Su Ziwei terkejut dan memandangnya dengan tak terbayangkan, apakah Li Shao membunuh Ku Wenzu? Ada komentar. Jericho Lee tidak tersenyum. Su Ziwei, dengan jantung berdebar kencang, dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Tentu saja, saya tidak punya pendapat apapun, tetapi dalam hal ini, keluargaku pasti akan menganggap Li Shao sebagai masalahmu. Apakah menurutmu aku peduli? Jericho Lee bertanya. Kata-kata Zhu Ziwei terhenti sejenak, dan sepertinya dia tidak pernah takut pada siapapun. Baiklah, kamu pergi dulu. Jam 9, aku akan pergi ke Hausan. Jericho Lee mulai mengusir orang-orang. Su Ziwei segera pergi. Pada pukul 9, Jericho Lee berjalan mengitari sekolah dan pergi ke gunung belakang. Dalam perjalanan, dia jelas bisa merasakan suasana aneh di sekitarnya, dengan kekuatan berbeda. Jelas sekali bahwa akhir-akhir ini, dengan memanfaatkan pertemuan pertukaran sekolah, dia menyelinap ke Universitas Mordor. Di kaki gunung belakang, banyak orang berkumpul di sini. Seperti sebelumnya, orang-orang ini mengenakan berbagai macam pakaian aneh. Li Shao, ini dia. Begitu Su Ziwei melihatnya datang, dia datang untuk menyambutnya. Jericho Lee mengangguk dan melihat sekeliling kerumunan. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah segar, tapi dia tidak menyangka akan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Selain beberapa orang di kelompok Tiandao, ia melihat beberapa siswa dengan wajah yang familiar. Kenapa mereka di sini? Jericho Lee menunjuk ke arah para siswa dan bertanya pada Zhu Ziwei. Su Ziwei tampak tak berdaya, menghela nafas dan menjelaskan, Li Shaomo itu aneh. Aturan tindakan ini telah dibahas sejak lama. Faktanya, para siswa ini kurang lebih memiliki asal-usul. Jericho Lee memahami bahwa mereka hanya bergabung dengan tim melalui hubungan orang lain. Tapi orang-orang ini tidak takut mati. Pada saat ini, Yun Cliff berkata dengan dingin, Yo, Guru Li juga berpartisipasi dalam aksi ini. Tampaknya Guru Li benar-benar kuat. Dengan nada yang aneh, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya, apakah kamu ingin mati? Wajah Yunnya menjadi kaku, haha mencibir, lihat Guru Li mengatakan ini, bagaimana kita bisa menemukan orang mati? Ya. Kami tidak bisa melakukannya jika Anda diizinkan ikut serta dalam operasi. Tidak ada air yang keluar, tidak ada embun yang meremehkan. Meskipun Zhou Changgong tidak berbicara, ekspresi wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Jericho Lee mengerutkan kening, aku tidak peduli apa tujuanmu. Sangat berbahaya di ruang iblis. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi.
Apa itu? Beberapa orang saling memandang dengan heran. Melihat hal tersebut, Jericho Lee paham bahwa meski orang-orang ini sangat mengandalkan latar belakang keluarga agar bisa ikut bersenang-senang, sayang sekali mereka tidak tahu apa-apa. Itu konyol. Saya tidak tahu apa-apa, tapi saya berani lari ke air berlumpur. Saya mungkin bosan hidup. Sebaliknya, Jericho Lee tidak melihat Go Ziki. Dia harus mengatakan bahwa Go Ziki jauh lebih pintar daripada orang-orang ini dan mengetahui berat badannya. Jericho Lee memandang Zhu Ziwei, orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka ikut bersenang-senang dan mencari kematian. Zhu Ziwei sangat malu dan berkata sambil tersenyum, Li Shao, sayang sekali, ini bukan hak kita untuk memutuskan. Kita sudah menasihati mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Lupakan saja, mereka ingin mati jika mereka suka. Pokoknya, jangan tunda lagi, wajah Jericho Lee acuh tak acuh. Bagaimana beberapa anak yang bahkan bukan pejuang tidak bisa menunda? Setelah memasuki ruang, perhatian orang harus dialihkan untuk melindungi mereka. Ini benar-benar sebotol minyak. Aku sendiri tidak tahu sama sekali. Menurutku ini pasti Tuan Li, yang menjadi terkenal di sekolah akhir-akhir ini. Pada saat ini, seorang pria tampan di tengah kerumunan, namun penuh aura feminin, berbicara. Zhu Ziwei dengan cepat berbisik, Li Shao, dia adalah tuan kecil Yu Mingzong yang memberitahumu sebelumnya, Yulan. Pria ini memiliki temperamen feminin. Mengenakan jubah, ia memiliki rasa keindahan. Perasaan inilah yang membuat Jericho Lee mual. Tentu saja Jericho Lee tidak peduli dengan penampilan orang ini, dia memperhatikan kekuatan Yulan, awal dari Jindan. Benar saja, tidak apa-apa di level guru surgawi. Dia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi pengembangan kekuatan Yulan jelas disebabkan oleh sumber daya Yu Mingzong yang luar biasa. Kekuatan budidaya ini seringkali tidak stabil. Melihat Jericho Lee benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, hati biru Giok juga sangat tidak senang, anak yang sombong. Dia hendak menyerang ketika seorang lelaki tua di dekatnya menghentikannya. Tuan muda, ini bukan waktunya untuk memulai. Jangan tunda rencananya, baiklah. Aku akan puas dengan anak ini nanti. Yulan, itu dia. Saat ini, Goiren sedang mengatur dan mengkoordinasikan staf. Di saat menunggu, masih ada beberapa orang yang datang, termasuk Guan Sun dan Guan Zilong yang sudah pernah ditemui Jericho Lee. Begitu mereka melihat Jericho Lee, mereka segera melangkah maju dan berkata, apakah kamu masih di sini? Kamu juga. Jericho Lee tersenyum. Kita harus datang, tetapi geng hari ini akan banyak yang mati, desah Guan Sun. Aku tidak peduli apakah mereka mati atau tidak. Karena Anda memilih air berlumpur ini, Anda harus mengambil risiko yang sesuai, kata Jericho Lee, merujuk pada beberapa hal seperti Zhou Changgong. Itu benar, tetapi jika mereka mati, pengaruhnya akan sangat buruk, Guan Sun menggelengkan kepalanya. Jaga dirimu dulu. Guan Zilong memutar matanya dan berkata, ini akan segera dimulai. Saat ini, tim telah lama terpecah menjadi dua kubu. Dalam operasi ini, klik adalah fenomena yang tak terhindarkan. Lagi pula, kita semua tidak tahu apa yang terjadi di ruang iblis. Hanya ketika ada banyak orang dan kekuatan besar, kita dapat hidup bersama. Ketika Zhu Ziwei mengunjunginya beberapa kali sebelumnya, dia mengatakan itu. Orang-orang yang telah berpartisipasi dalam operasinya setengah sampai setengah, dan jumlah orang di kedua kubu hampir sama, namun, dengan munculnya Jericho Lee, keadaan diam-diam berubah. Bab 1660. Dikatakan bahwa kamu adalah anak laki-laki yang mengalahkan kepala instruktur Wei Long. Salah satu dari kerumunan itu berbicara dengan suara dingin. Jericho Lee meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan menyetujuinya, kata cibiran di wajahnya. Saya pikir itu akan menjadi seseorang yang mengalahkan instruktur umum Wei Long. Ternyata dia hanya anak nakal. Saya berubah pikiran. Saya tidak ingin berada di kamp yang sama dengan orang-orang seperti itu. Langsung mendapat dukungan mendalam dari banyak orang. Mereka segera jatuh ke kubu lain yang dipimpin oleh Yulan. Melihat ini, wajah Jericho Lee tidak responsif. Ada apa dengan orang-orang ini? Wajah Wen Tiren tidak tampan, apa maksudmu? Hei, Wen Tiren, tidak heran kita ada di sini. Siapa yang memintamu menemukan anak laki-laki yang tidak bisa diandalkan? Tapi tidak merasa malu sama sekali, dengan cibiran di wajahnya. Wen Tiren terlihat merajuk, kamu harus berpikir jernih. Tentu saja, menurutku lebih baik bersama Tuan Muda Yulan daripada dengan tim seperti itu.
Setidaknya kita telah melihat metode Tuan Muda Yulan. Si Yi menerima begitu saja. Wen Tiren sangat marah sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Yah, tidak perlu marah. Tidak masalah mereka ingin berdiri di pihak mana, Jericho Lee membujuknya. Tapi, tidak lain hanyalah, Jericho Lee melihat ekspresi Yulan yang tersenyum dan bangga, dan tahu bahwa orang ini pasti sedang mempermainkannya secara diam-diam. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini bisa berbalik? Dia tidak bisa diandalkan. Bukankah tidak dapat diandalkan jika Zhou Changgong dan orang lain ada di sini? Paling tidak, dia bisa mengalahkan Kong Guangjian, dan orang-orang ini tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Itu adalah botol minyak murni. Itu benar-benar sekelompok sampah yang harus membangun gapura peringatan dan mengucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk ketika mereka menjadi pelacur. Dengan pernyataan kedua belah pihak, jumlah kubu di kedua belah pihak berubah drastis. Tidak ada kecelakaan. Jumlah orang di pihak Wen Tijen menurun tajam. Semula ada 30 orang, namun tersisa kurang dari setengahnya, hanya tersisa 13 orang. Di pihak lawan tadinya ada 32 orang, tapi sekarang menjadi 49 orang. Jarak antara kedua kubu tidak terlalu besar. Terhadap hal ini, batu giok biru tidak bisa menahan senyum. Oh, sepertinya aku menang kali ini. Menang. Menangkan apa? Jericho Lee mendengus dan meremehkan untuk membantah. Jangan marah. Jika mereka pergi, mereka bisa menghemat waktu untuk menyeret kita ke bawah. Jericho Lee tidak terlalu memikirkannya. Untung dia punya beberapa orang. Aduh. Tetapi jika jumlah orangnya terlalu sedikit, itu akan sangat mempengaruhi tugas. Wen Tiren agak khawatir. Apakah kamu berharap rumput liar ini berguna pada saat kritis? Kamu terlalu banyak berpikir, bukan? Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Dalam menghadapi iblis, wajar jika semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Tidak ada gunanya mengandalkan taktik lautan manusia. Jika taktik lautan manusia berhasil, akankah Yuchi Huan mampu membuat masalah 500 tahun yang lalu? Dikatakan kali ini, Yulan berkolusi dengan orang-orang dari keluarga Cao dan akan membekali mereka dengan boneka organ untuk pertahanan diri. Wen Tiren mengatupkan giginya. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee tiba-tiba berkata, awalnya begitu, menurutku betapa mudahnya gerombolan rumput tembok ini berpindah sisi, berani merasa ada yang membelinya secara diam-diam. Itu kuno, tapi berhasil. Sangat efektif untuk membeli hati orang kapan saja. Awalnya, semua orang tidak mengetahui dengan jelas tentang situasi di ruang iblis. Tentu saja, mereka semua ingin memiliki kekuatan pertahanan diri yang lebih besar. Namun, orang-orang dari keluarga Cao dan Yumingzong jatuh cinta pada mereka, dan tentu saja mereka dengan cepat menuai gelombang hati orang-orang. Tak lama kemudian Jericho Lee melihat lelaki tua di samping Yulan dan orang-orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan dua anggota keluarga Cao yang dia bunuh sebelumnya sedang membagikan boneka organ kepada publik. Satu untuk masing-masing. Saya juga mengajari mereka cara menggunakannya. Boneka organ ini semuanya adalah boneka berbentuk binatang. Mereka terbuat dari besi hitam dan perak. Mereka dapat mengalahkan prajurit biasa zaman Kai Guang, yaitu antara Kai Guang dan Bigu. Layak menjadi tuan kecil Yulan. Dia kaya dan berkuasa. Harga boneka organ ini mencapai 1 juta yuan. Kesediaan Cao untuk mengeluarkan begitu banyak boneka organ sekaligus juga menjual wajah Yulan. Kamu layak menjadi tuan muda Yumingzong, kamu murah hati. Boneka-boneka yang dijual seharga jutaan yuan ini bebas untuk diberikan. Bahkan mereka yang belum terguncang kini bersemangat. Untung saja boneka organ bisa digunakan untuk pertahanan diri. Setelah desa ini, tidak ada toko. Namun, beberapa orang yang tidak teguh hati tersenyum malu dan meminta instruksi, Tuan Wen, bisakah kami? Wajah Wen Tiren jelek. Jika kamu ingin berlindung pada mereka, lakukan sesukamu. Bahkan jika dia adalah pemimpin grup Tiandao, dia tidak memenuhi syarat untuk menahan orang-orang ini dan memaksa mereka untuk tetap tinggal. Segera, 4 orang lagi berlindung satu sama lain. Sekarang, hanya tersisa 9 orang di pihak Jericho Lee. Wen Tiren, Zhu Ziwei, Guan Sun dan Guan Zilong, 2 anggota kelompok Tiandao, termasuk Jericho Lee, adalah 2 orang yang belum membelot. Keduanya berasal dari sekte kecil yang tidak diketahui. Mereka mempunyai sumber keuangan yang buruk, namun mereka mempunyai banyak tulang punggung. Mereka tidak menyerah untuk berwudu. Partisipasi mereka dalam operasi ini adalah sebuah peluang. Jika Anda mengikuti Wen Tiren dan memberikan kontribusi, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah. Mereka mengincar imbalan.
Apalagi jika mereka memberikan kontribusi yang besar, mereka juga bisa membuat sekte memperhatikannya. Haha. Boneka bernilai jutaan. Kali ini untung besar. Seseorang mengambil organ boneka itu, menganggapnya sebagai harta karun, dan menari dengan gembira. Kali ini tidak sia-sia. Beberapa orang sangat senang. Mereka senang telah jatuh ke tangan Yulan. Kalau tidak, di mana kita bisa mendapatkannya? Zhou Changgong juga mendapatkan boneka organ, dan mereka bergembira ketika mereka bahagia. Hei, kamu tetap low profile. Jangan lakukan ini di depan Tuan Li. Betapa malunya Tuan Li. Air tidak memiliki daun, yin dan yang aneh. Yunya berkata sambil tersenyum aneh, sejujurnya, Tuan Muda Yulan, jika Anda ingin memberi mereka satu atau dua boneka, mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam misi bersama. Jika mereka dalam bahaya, sulit bagi mereka untuk menjelaskan kapan mereka mati. Hahaha. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa, tertawa sangat gembira. Hari-hari ini, mereka menahan diri. Pada malam sebelumnya, mereka dikalahkan oleh Jericho Lee di klub Suelan. Beberapa hari kemudian, mereka dipukuli muka demi muka oleh Jericho Lee. Kali ini, mereka akhirnya kembali ke tempat tersebut, dan merasa bangga. Hei, biarkan kamu gila. Saya pikir Anda memiliki banyak kemampuan. Anda baru saja mengalahkan kepala Borkong. Lihat, ekormu sudah terangkat ke langit.